Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Anak-anak semua yang Bapak cintai, mari sama-sama yang kita hormati di sini Bapak Kepala Sekolah, Bapak Al-Ustadz Lutfi, dan yang kita hormati, kita sayangi, yaitu guru-guru kita. Ada Pak Teguh dan guru-guru perempuan yang ada di belakang kalian semua yang perempuan. Dan sama-sama kita banggakan dan kita sayangi anak-anak didik semua dari kelas 7, kelas 12 yang hari ini menyediakan waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir di masjid ini melaksanakan sholat taubat, sholat duha yang tadi kita laksanakan. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini Allah kasih kita nikmat sampai kita berada di 22 atau 21. Ada yang 21, ada yang 22. Di bulan suci Ramadan. Berarti bentar lagi lebaran. Berarti Allah udah kasih kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan. Maka kita jaga nikmat sehat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam dan tak jenuh dan tak bosannya kita hadiahkan selalu kepada suri tauladan kita, contoh kita, seorang pemuda, seorang pelajar dulunya dididik oleh guru, yaitu melalui pelantara malaikat Jibril. Beliau juga belajar, beliau dulu belajar Iqra, susah, tapi dengan sungguh-sungguh beliau belajar, sehingga apa yang beliau pelajari beliau ajarkan kepada umatnya. Tentu kita tahu sejarah beliau, lahir ketika lahir tidak memiliki ayah, lalu lahir tidak memiliki ibu, beliau yatim piatu, namun perjuangan beliau untuk memperjuangkan agama Islam, membawa umatnya masuk bersama ke surganya Allah, tentu jerih payahnya kita balas dengan ucapan terima kasih, dengan mengucapkan salawat kepada beliau, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu jangan salawat saja, kita juga melaksanakan segala sunnah-sunnahnya, terutama di bulan suci Ramadan ini banyak sunnah-sunnahnya yang harus kita lakukan, sehingga suatu saat kita dapat syafaat beliau dan berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak didik yang saya Bapak banggakan, Bapak sayangi, tak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi mohonlah perhatiannya. Suatu saat apabila ada orang yang berbicara, kamu berbicara, ada orang yang berbicara, kamu tidak peduli, suatu saat kamu tidak akan dipedulikan juga. Karena hukum halam itu, impact dari kehidupan itu pasti ada. Hari ini alhamdulillah kita masuk di bulan suci Ramadan, bulan yang dilipat gandakan segala pahala, dilipatkan segala amal ibadah kita. Tentu sebagai umat Islam, kita bukan hanya sebatas melaksanakan kewajiban, namun juga melaksanakan segala sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan. Apa itu? Sholat tarawih. Yang jarang baca Quran ketika datang bulan suci Ramadan, kita baca Quran. Semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang-orang yang beriman ketika datangnya bulan suci Ramadan, mereka memanfaatkan bulan suci Ramadan itu karena mereka tahu pahalanya dilipat gandakan. Bukan orang-orang yang ketika datang Ramadan ya sebatas melaksanakan kewajiban puasa. Bukan, tapi puasa itu membentuk karakter seorang. Hari ini kita tahu sebentar lagi kita akan masuk di bulan Syawal,
tentu sebelum bulan Syawal ada namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah contoh atau teori dari berbagi. Maka dari itu, anak-anak semua, kebetulan OSIM kita akan melaksanakan berbagi takjil. Jadi kalau ada yang mau menyumbangkan uangnya sedikit pun nggak apa-apa, yang penting bisa berbagi. Silakan dikeluarkan uangnya dari sekarang. Mana OSIM-nya? Kutip. Karena gini, Ramadan itu mengajarkan kita untuk peduli. Rasa peduli ketika kita berpuasa, kita merasakan lapar dan haus. Rasa lapar itu sebenarnya mengajarkan kita untuk satu hal penting, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang-orang kekurangan. Jadi puasa itu mengajarkan kita bahwa ada sebagian dari saudara kita yang kekurangan, yang makannya itu cuma 2 kali, ada yang makannya sekali. Maka puasalah mengajarkan kita bagaimana merasakan apa yang mereka rasakan, supaya kita tahu apa yang kita miliki ada hak dari mereka. Maka keutamaan bulan suci Ramadan ini, orang yang berbagi hartanya, berbagi takjil, berbagi makanan untuk orang yang berbuka puasa, maka pahalanya itu dia mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi kalau ada sedikit uang kita 2.000, 1.000, besok juga bisa. Silakan sisihkan uang kita untuk berbagi kepada mereka yang berpuasa, supaya kita dapat pahala. Karena pahala di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Jamaah salat duha, anak-anak didik semuanya, ketahuilah bahwa berbagi itu membuat kita merasa bahagia. Karena ketika kita berbagi sedikit harta kita kepada orang lain yang membutuhkan, maka bahagia kita ketika kita memberikan harta kita. Ketahuilah bahwa apa yang kita miliki itu semerta-merta bukan milik kita. Semua harta yang Allah berikan, apapun yang Allah berikan itu titipan. Titipan-titipan yang Allah amanahkan kepada kita, bagaimana kita bisa menggunakannya sebaik-baiknya. Ketika kita dikasih harta, maka sisihkan harta kita untuk berbagi. Jangan pelit. 1.000, 2.000 besok, kalau mau besok boleh bawa lagi. Kalau mamanya mau berbagi silakan, warganya mau berbagi silakan juga. Sid, hitung, Sid, hitung.
Baik, terima kasih kepada anak-anak semua yang udah memberikan uang jajannya, yang udah memberikan sedikit rezekinya. Semoga apa yang kita berikan bermanfaat bagi orang lain. Semoga apa yang kita kasih itu Allah lipat gandakan dan berpahala bagi kita. Anak-anak, ketahuilah harta yang kita miliki, uang jajan yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah. Kadang-kadang kalau kita kikir, pelit kita kepada orang lain, maka hati kita akan kotor. Maka cara menyempurnakan hati, menyucikan hati adalah sering berbagi. Maka nanti kalau datang bulan Syawal, dari hari ini sampai nanti di malam takbiran, kita udah dianjurkan untuk berzakat fitrah. Zakat fitrah itu mengajarkan kita peduli kepada orang lain. Ada di sana anak yatim yang tidak memiliki ayah dan ibu, tinggal bersama neneknya, ada janda tua, ada mu'alaf, ada orang hamba sahaya, ada 7 orang yang menerima zakat fitrah, orang yang wajib menerima zakat fitrah. Itulah yang kita berikan. Karena Ramadan itu bukan sebatas ketika nanti datang bulan Syawal, kita itu senang-senang, makan kue enak-enak, kita bajunya bagus-bagus, baju harinya 3 pasang, 2 pasang, tapi orang-orang lain, saudara kita yang di luar sana tidak dapat merasakan apa yang kita rasakan. Maka kalau ada uang kita harus berbagi kepada saudara kita. Mulai besok kalau ada lagi yang mau ngasih uang untuk takjil, boleh dibawa lagi. Yang hari ini kalau hari ini nggak bawa uang, besok bisa didabelkan, boleh. Jangan sungkan untuk memberikan apa yang kita miliki. Mungkin karena nggak kondisif, otak saya pikirannya susah. Jadi kalau nggak kondisif, ada yang berbicara, ada yang notok-notok lantai. Nah, jadi saya akhiri, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Semua yang datang dari saya, apa yang benar itu datang dari Allah, kalau salah itu datang dari saya sebagai manusia. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa ya? Mana uangnya tadi? Mana Tosim? PJ Osim mana? Gimana nih? Mau PJ Osim? Minggu? Siang, sore. Sore lah. Dari Kampung.